Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Lani Wiranti. Ibu adalah instruktur untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan di kelas 12 OTKP. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup kas kecil. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, mari kita memahami ruang lingkup kas kecil. Kas kecil merupakan dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional perusahaan yang harus segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan kas kecil. Yang pertama itu untuk membayar tagihan perusahaan yang jumlahnya kecil. Yang kedua, untuk dana cadangan yang akan digunakan untuk membayar tagihan yang mendadak. Yang ketiga, dana langsung perusahaan yang akan digunakan untuk beberapa tagihan yang tidak simpel jika menggunakan cek. Yang keempat, untuk merespon dengan cepat proses pembayaran dengan dana cash. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih alasan perusahaan membentuk dana kas kecil. Yang pertama, supaya efektif dan efisien. Maksudnya gimana? Apabila perusahaan akan membuat suatu lembar cek dan digunakan untuk setiap pengeluaran biaya operasional perusahaan yang jumlahnya relatif kecil, maka akan banyak lembar cek yang akan digunakan. Hal ini yang seharusnya dihindari karena bisa menjadi pemborosan. Alasan berikutnya, kenapa pembentukan dana kas kecil itu pada suatu perusahaan adalah untuk pengendalian intern atau pengendalian perusahaan dari dalam perusahaan. Kas dalam perusahaan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dengan mudah untuk dipindah tangan tetapi sulit untuk dibuktikan siapa pemiliknya. Ada beberapa fungsi kas kecil. Yang pertama, mengurusi perbekalan dan perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan. Yang kedua, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlahnya yang kecil. Dan fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tamu, terutama pada relasi bisnis pimpinan perusahaan. Bagaimana karakteristik kas kecil? Yang pertama, jumlahnya dibatasi oleh setiap perusahaan. Misalkan perusahaan A nyiapin dana kas kecilnya itu 1 juta atau 2 juta, itu tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut. Yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin dan setiap hari. Contohnya aja misalkan biaya bensin itu pasti setiap hari kita keluarkan. Yang berikutnya, disimpan di tempat khusus atau yang disebut petty cash box atau di dalam sebuah amplop dan dibawa oleh bagian keuangan atau bagian petty cash tersebut. Yang berikutnya, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula atau junior kasir. Berikutnya ada pengendalian kas, mau itu kas besar atau kas kecil. Yang pertama, sebagai pengendali untuk penerimaan kas. Maksudnya gimana? Semua penerimaan kas harus segera dicatat. Jangan lupa harus dicatat sekecil mungkin, sebesar mungkin, itu harus dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu harus juga disetorkan ke bank.
Ini kalau misalkan tidak disetorkan, resikonya akan tinggi pada perusahaan. Yang ketiga, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Yang sebelumnya saya jelaskan mengenai pengendalian untuk penerimaan, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengendalian untuk pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran kas harus dilakukan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil. Maksudnya kecil itu berarti bisa relatif kurang dari 500.000 atau misalkan kurang dari 1 juta, tergantung perusahaannya juga. Yang berikutnya, cek yang batal atau salah tulis harus diarsip dengan rapih, jangan dibuang sembarangan. Yang berikutnya, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam vokasi SMK Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.